يوم كل هذا القوام من كل كفورا dan كل تليشنا dahmar kulwa tuwai kulwa tribunal. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah diberikan kenikmatan yang besar dan sangat mulia kepada kita. Dan alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan puji syukur kepada Allah masih diberikan umur yang panjang, kesehatan dan juga rezeki yang berlimpah. Semoga kita ditempatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan di surga. Amin amin ya rabbal alamin. Kita bahas tentang firman yang tadi saya ucapkan. Bagaimana artinya itu? Barang siapa anak yang berbuat maksiat tetapi orang tuanya tidak bertanggung jawab. Bagaimana itu hukumnya? Itu hukumnya amma naqulu dah ya kullu itu unfuru jangan kullaha an kalihatu aksyadu antara kullahitul ikmuna kuyaka antaiha min kulli. Sesungguhnya Allah akan memberikan dan sesungguhnya Allah akan menarik barang siapa yang tidak bisa menjaga anaknya, barang siapa yang tidak bisa menjaga adiknya, barang siapa yang tidak bisa menjaga kakaknya. Suatu saat kalau adiknya berbuat maksiat, anaknya berbuat maksiat, siapakah yang nanti tergolong yang akan ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala diminta pertanggungjawabannya? Terutama dirinya sendiri. Yang kedua siapa? Kedua orang tuanya. Yang ketiga siapa? Saudaranya yang masih bisa bertanggung jawab dan bisa berdidik. Keempat siapa? Yaitu keempat adalah mertuamu ataupun ayah dari suamimu ataupun istrimu. Allama naqul hatul kuyahuna kaliyatu akhirat. Amadanu qulatu masyudan anna qulatu laidah air qulatu masyar qulatu tamazah. Apa keuntungan kita untuk berbuat maksiat di dunia? Apa keuntungan kita untuk berbuat maksiat bagi kita nanti di akhirat? Allah Subhanahu wa taala tidak menekan untuk kita sholat, tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk sholat. Dan juga Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kita untuk mencintai orang lain, tetapi Allah Subhanahu wa taala menuntut kepada umatnya, janganlah engkau membuat ataupun berbuat kemaksiatan. Karena apa? Kalau kita tidak kuat dengan nafsu syaitan, nafsu manusia. Nafsu itu dibedakan menjadi dua, yaitu apa? Nafsu izzalimah, nafsu mahlakuti makiyah. Itu yang pertama, nafsu apa itu? Nafsu dari dirinya sendiri, yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Memang diuji oleh nafsunya. Yang kedua dari siapa? Dari syaitannya. Dari syaitan. Maksiat itu mudah dilakukan, tetapi untuk dipertanggungjawabkan itu sulit. Semua orang bisa kok untuk berbuat maksiat. Coba bertanggung jawab. Innama qullatul maqwan ana qullatul roh anta qullatul mu'min. Kau tidak pantas untuk disebut dengan mukmin apabila kau melakukan sebuah maksiat. Tidak pantas. Karena apa? Sebuah Islam itu oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita umat yang berdurhaka di hadapan Allah, Allah tetap menjaga kemuliaan kita. Tetapi kita melanggarnya, kita tetap berbuat maksiat. Allah menutup aib kita. Allah menutup semua kekurangan kita. Allah menyebar semua kelebihan kita, mengumbar semua kebaikan kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala menutup aib kita. Lalu mengapa lantas kita membukanya kepada seseorang? Lantas bagaimana kita membanggakan kepada orang lain, menceritakan kepada orang lain? Apakah nikmat berbuat maksiat itu lebih nikmat dari kita untuk mendapatkan nanti di surga? Anna yaqul lihatu fa'am kullu mujah. Anna hadzal qulwa na muzayyah kullu tamizatin. Bahkan Allah bisa memberikan sebuah teguran kepada manusia yang berbuat maksiat kepada seseorang yang tidak bisa dididik. Contohnya apa? Orang yang tidak mempunyai kedua orang tuanya, lalu ada berbuat maksiat. Itu hukumnya mahbiya bil azami akhayakul qadaza. Meskipun kau berbuat maksiat sekecil apapun, sebesar apapun, tetap kau harus bertanggung jawab. Kenapa? Karena dia tidak mempunyai seorang yang bisa mendidiknya, kecuali dirinya yang berbuat maksiat kepada dirinya, kepada orang yang ingin berbuat maksiat. Jadi berbuat maksiat itu gampang para sahabat, tetapi untuk bertanggung jawab di dunia, bertanggung jawab untuk di akhirat, tidak mungkin mudah. Lalu apakah maksiat itu, nafsu itu hanya ada pada laki-laki? Apakah ada di perempuan? Tentu ada. Semua manusia yang ada di bumi itu mempunyai nafsu.
mempunyai nafsu, bukan hanya laki-laki, bukan hanya perempuan, semua mempunyai nafsu. Karena apa? Maka ya tu amakiyah akul hakroh akayamarkullah wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa taala menguji umatnya berupa dari kekurangannya, terutama apa? Iman kita. Kalau ada seseorang yang menganggap saya iman saya tebal, coba Allah uji dengan nafsunya. Kuat tidak? Bagaimana suatu saat kalau engkau berbuat maksiat di hadapan Allah dengan tanda kutip tidak ada seseorang yang mendidiknya. Yang kedua siapa? Tidak bisa dididiknya. Yang ketiga apa? Tidak bisa bertanggung jawabnya. Kenapa? Mahayatu amiyah akamullahu mayatul akhirat. Meskipun kamu bersembunyi sebesar apapun, menutupi sebesar apapun, tetap Allah membongkarnya suatu saat. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala akan mengumbarnya nanti di akhirat. Kenapa? Madah kullu amadiyatu makullatu haisriyatu umat. Sudah cukup kau aku sudah membanggakanmu ya umatku. Sudah cukup Allah membanggakan diri kita sendiri. Kapan kita bisa membanggakan Allah? Nanti suatu di akhirat. Bagi siapa golongan mukmin, golongan baginda Nabi Muhammad SAW berkumpul semua lalu menceritakan semua kekurangannya. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala tidak akan tetap membanggakan diri kita. Kenapa? Diri kita sendiri belum tentu membanggakan Allah. Tidak malu kita berbuat maksiat di hadapan Allah. Tidak malu kita menceritakan kepada orang lain. Dianggap, wah, semua orang tidak bisa melakukan, tetapi yang bisa melakukan itu orang bodoh. Memang semua orang belum tentu bisa melakukan. Semua orang belum tentu bisa merasakan. Tetapi orang tersebut yang bisa merasakan itu bodohnya seperti orang yang ingin mengucapkan dan mengumbarnya kepada orang lain. Allah ya duqayatul umat dayakul ya Muhammad. Apakah nanti suatu saat baginda Nabi Muhammad SAW diminta oleh Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawabannya? Tidak. Hanya saja apa? Karena baginda Nabi Muhammad SAW sudah memerintahkan kepada semua umatnya, janganlah kau mendekati maksiat, janganlah kau berbuat zina. Ahlatuh yadkul yadkul Muhammad dah koraqiyatul haqso amma yadkul ya dunia mayakulatul akhirat. Ya umatku, apabila kau memang golongan dariku, tunjukkanlah imanmu, terutama sikapmu yang diterapkan di dunia untuk akhirat. Ya allamah yaku atul yaqwan ana azara aku lumud zawran dakallatul yaquliyatul mursalin. Apakah kalau kita berbuat maksiat, berbuat zina, tetap kita sholat, kita tetap beribadah, tetap bersahabat. Meskipun sebesar apapun Allah Subhanahu wa taala, sebesar apapun Allah itu menyuruh kepada hambanya, sebesar apapun dosamu ya umat, tetaplah melakukan ibadah. Tetaplah melakukan sholat sebagai kewajibanmu. Jangan sangkut pautkan antara kewajibanmu dengan apa yang kamu lakukan, dengan kenikmatanmu yang kau buat sendiri. Jadi, kalau ada yang mengatakan, saya berbuat maksiat itu karena nikmat Allah. Bodoh orang yang berbicara seperti itu. Nikmat Allah itu berasal dari Allah. Kalau nikmat dari manusia itu, nikmat yang tergolong dari syaitan. Contohnya zina. Alam yakul lihakul alayya man kullata lamiran. Ahad yakul andayatul akuna kullatu wada anta kullatu muduran. Engkau suatu saat akan merasakan pembalasannya. Barang siapa yang berbuat zina akan merugikan dirinya, merugikan kedua orang tuanya, merugikan saudaranya, terutama dirinya. Amat hoyaku antah enaman kullatul biratika akhirat ena gaza antayar kullatu amzar kullatu misya. Bahkan saya buka Allah Subhanahu wa taala itu pernah memerintahkan, apabila kau sudah berbuat maksiat, bacalah syahadat kembali. Bacalah syahadat kembali. Karena apa? Karena zina itu tidak semua orang bisa melakukan. Dan tidak semua orang bisa kafir. Tidak semua orang bisa kafir dan tidak semua orang bisa berbuat maksiat. Jadi kalau kita berbuat maksiat, kita harus berbaca syahadat. Ya Allah, mandi taubat. Dan terutama kalau kita ingin bertobat kepada Allah, mandi taubat, baca syahadat, lalu apa lagi? Yaitu sholat taubat, berzikir kepada Allah, bersatu dengan Allah, meminta maaf, meminta ampun. Bagaimana niatnya supaya kita untuk
mandi taubat, sholat taubat, tetap seperti sholat, niatnya itu seperti sholat wajib, tetapi cuma sunnatah taubati rakaataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Ya Allah, hamba berniat untuk sholat taubat dan meminta maaf ataupun ampunan darimu ya Allah. Itu. Lalu saya ingatkan lagi, para sahabat, meskipun sebesar apapun dosa kita, jangan sampai sangkut pautkan dengan kewajibanmu. Kenapa? Karena kewajiban dengan kesalahanmu, tidak semua akan kesalahanmu dibanggakan oleh Allah. Dan tidak semua kesalahanmu salah di hadapan Allah, melainkan itu semua ujian Allah. Jadi, marilah kita ubah diri kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetap jalani sholat, ngaji, zikir, bertobat. Karena orang yang tetap menjadi preman, tetap bisa menjadi seorang zina, tetapi tidak bisa bertobat, itu jarang. Tetapi kalau kita ingin berbuat zina, mandilah taubat, sholat taubat, bersatu kepada Allah. Marilah kita tetap beriman kepada Allah. Kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun nikmat Allah, sekecil apapun nikmat Allah. Saya akhiri, zayakumullahu ta'alahi, aku lamul alaihina, yakuluna turwa yakullah tawakulahi. Nada markullah tadrama. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.